dan saya juga sebagai sponsor utama. Mungkin bisa dilihat ini, Green Car Wash adalah nama cucian mobil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Supangat. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 6 April 1974. Saya berasal dari golongan petani, ya. Dulu orang tua saya petani yang juga buruh, sehingga saya sekarang ini merasa harus membalas budi baik orang tua kami. Pertama kali saya menggeluti kehidupan ini memang tidak langsung enak seperti sekarang, ya boleh dikatakan. Walaupun belum begitu enak sih, tapi lebih mendingan dari yang dulu. Itu pergumulannya sangat luar biasa. Jadi persoalan perekonomian juga menjadi persoalan bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri pada tahun 2010, yaitu ke Korea Selatan. Jadi disitulah saya berusaha bekerja keras. Kemudian di Korea Selatan pun saya berusaha bagaimana caranya untuk maju, yaitu ternyata untuk maju itu perlu disiplin. Nah, dengan modal kedisiplinan dan modal kerja keras, saya ingin mewujudkan semuanya itu di kampung tempat saya tinggal. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun saya dari Korea Selatan itu membuahkan hasil. Perjalanan hidup saya itu, ya kalau teman-teman saya bilang banyak salto, ya. Jadi saya juga tidak luput dari salto. Artinya kadang di atas, kadang turun. Tapi saya juga tidak mengenal menyerah. Jadi begitu saya pulang dari Korea Selatan, saya coba membuka usaha berupa pangkalan gas LPG 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg. Saya bekerja sama dengan PT Mekar Utama Jaya yang berkantor di Bandar Lampung, yang bekerja sama juga dengan Pertamina. Jadi awal mulai usaha di situ. Kenapa saya pertama kali buka usaha pangkalan gas? Salah satunya saya berpikir harga gas di lingkungan saya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. LPG 3 kg itu adalah barang subsidi, tetapi harga di lingkungan saya itu jauh dari harga eceran tertinggi. Oleh karenanya, ketika saya berpikir bagaimana cara subsidi ini sampai di tingkat masyarakat, saya berusaha untuk itu. Karena jeritan dari masyarakat tentang harga gas yang cukup melambung ini, harus saya kok seperti ini, apa saya nggak bisa cari solusi. Akhirnya saya berusaha lobby sana sini, ketemu dengan teman-teman, akhirnya saya bisa membuka pangkalan gas LPG 3 kg yang harganya memang ditentukan oleh Pertamina dengan SK Gubernur terakhir tahun 2018 itu harga eceran tertingginya dengan 18.000. Nah, dengan dasar itu saya ingin sedikit berbuat baik kepada masyarakat. Minimal masyarakat bisa mendapatkan barang-barang subsidi itu dengan mudah dan harganya memang sesuai dengan harapan dari pemerintah dan Pertamina itu sendiri. Setelah 1 tahun saya membuka pangkalan gas, saya buka cucian mobil. Karena ketika pangkalan gas ini saya tidak memerlukan waktu yang full, jadi waktu-waktu saya banyak tersisa. Oleh karenanya saya berusaha untuk berpikir bagaimana cara saya mendapatkan penghasilan, karena anak-anak saya juga masih kuliah semua. Jadi saya terus berpikir keras sehingga saya berusaha untuk membuat satu usaha lagi, yaitu cucian mobil.
Karena di Bangurjo ini memang baru ada satu cucian mobil, saya berharap ini bisa menjadi alternatif bagi konsumen yang punya mobil untuk mencuci mobil. Artinya makin lama makin banyak yang punya mobil dan cucian baru ada satu di Bangurjo, saya berusaha untuk ada alternatif gitu ya. Jadi saya membuka cucian mobil. Kebetulan ada teman-teman saya juga yang mensupport, kemudian saya membuat cucian mobil yang saya namakan Green Car Wash. Itu, dan ternyata alhamdulillah peluang bisnisnya sangat bagus. Yang tadinya anak saya sempat menyampaikan bahwa mana mungkin ada yang nyuci mobil di tempat saya gitu ya, tapi saya nggak menyerah dengan apa yang disampaikan anak saya. Saya sampaikan kepada anak saya, kamu yang penting kuliah saja, biar papa yang mencari pekerjaan. Nah itu, jadi alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan. Artinya saya bisa terima bersih, bisa mencapai 4-5 juta dalam 1 bulan. Itu udah bersih tuh. Dan saya juga tidak diam sampai di situ. Saya membuka cucian untuk ambal dan sebagainya, dan saya masih punya cita-cita yang belum terlaksana gitu, yaitu membuka laundry gitu ya. Harapan saya mungkin 1 tahun ini saya bisa membuka laundry. Kebetulan juga saya menjabat sebagai kepala kampung. Ini namanya kepala kampung ini banyak dukanya daripada sukanya. Hampir dipastikan dari 4 bulan saya menjabat ini, boleh dikatakan kalau persentase itu 90% duka, 10% yang suka. Kalau kita bicara suka ya memang karena menjadi kepala kampung itu satu kebanggaan bagi saya. Saya bisa membantu orang, itulah memang yang menjadi tujuan saya. Saya bisa membantu orang tapi tidak dengan misalnya uang kantong saya sendiri. Dari kebijakan-kebijakan yang saya ambil yang menguntungkan bagi masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti saya dulu merasakan, itu tujuan saya. Kesibukan menjadi kepala kampung memang menjadi juga hambatan bagi saya untuk pengembangan usaha, karena namanya usaha kalau kita nggak tunggu, kalau nggak kita manage dengan sebaik-baiknya ya walau-walam. Jadi perkembangannya akan sulit kita pantau, terutama mutu, karena yang namanya kita menjual jasa seperti saya cucian mobil ini, ketika mutu kita rendah ya orang akan berpaling. Kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi bekerja keraslah semaksimal mungkin, saya yakin, kita yakin akan membuahkan hasil. Hasil seberapa tergantung kita. Seberapapun hasil kita syukuri. Dengan bersyukur kita akan menjadi lebih merasa bahagia gitu. Jadi, kedisiplinan juga penting, bahwa yang perlu dilakukan oleh teman-teman, apalagi ini anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini, saya di sela-sela kesibukannya sebagai kepala kampung, dan saya juga di Karang Taruna itu saya bentuk klub Karang Taruna sebagai pemain-pemain bola, dan saya juga sebagai sponsor utama. Mungkin bisa dilihat ini Green Car Wash adalah nama cucian mobil saya. Kemudian saya punya 2 usaha juga. Ini sangat menyita waktu, bahkan sampai saya susah tidur kadang. Nah, tapi saya harus bisa membagi waktu itu supaya semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Dalam usaha itu tidak akan mungkin mulus ya, pasti ada beberapa kali salto ya. Teman-teman saya, Mas Munir ini seringkali menyampaikan salto ya. Saya paham maksudnya dan itu saya alami. Bukan, kalau salto itu kadang-kadang hanya sebentar kita di bawahnya, ini kadang-kadang lama kita ya. Jadi saya ketika pertama kali membuka pangkalan gas itu, saya beserta istri sampai bawa mobil sendiri, saya sama istri saya ngantar ke warung-warung gitu. Ada penolakan karena memang kita baru marketingnya memang agak payah. Tetapi setelah berjalan 1 tahun itu
dengan usaha yang sangat keras, akhirnya orang akan datang sendiri. Jadi sekarang saya juga tidak perlu mengantar ke warung-warung, mereka sudah datang dengan sendirinya. Kemudian berjalannya waktu, saya juga membuka usaha cucian mobil tadi, juga tidak luput dari yang namanya suka duka ya. Kalau suka kita mungkin tidak gampang menerimanya, tetapi ketika duka yang kita terima sulit ya, sangat sulit itu. Nah, kalau sukanya ini, kalau konsumen yang datang banyak ini saya senang sekali. Saya justru termotivasi ketika cucian banyak artinya saya ini, oh ternyata saya berhasil. Keberhasilan di cucian mobil itu tergantung dari berapa banyak konsumen datang. Ketika misalnya tidak ada yang datang, saya jadi bertanya, apakah pekerjaan saya ini buruk? Apakah pekerjaan saya ini tidak bagus sehingga mereka kok tidak datang lagi? Nah, itu ukurannya di situ. Jadi ketika mereka banyak, saya sudah kerja keras, kemudian ada banyak yang datang, itu yang membuat saya puas. Oh, berarti saya bisa bekerja dengan baik. Dukanya ketika terjadi musim hujan. Nah, musim hujan secara terus menerus 3 hari hujan terus, saya nggak dapat sama sekali. Jadi kalau 1 hari hujan dari pagi sampai sore, saya nggak dapat uang. Dan kalau itu 3 hari ya 3 hari saya nggak dapat uang. Tetapi ketika hujan sehari, kemudian besok panas gitu, tidak ada hujan, nah itulah saya bisa nutupi yang kemarin 2-3 hari tidak pernah panas, jadi hujan terus. Dan ada juga kendala ketika saya menggeluti di dunia bisnis cuci mobil ini, yaitu pekerja. Hal yang sangat penting bagi saya ya. Sumber daya manusia yang saya punya ini memang ya karena memang berasal dari anak-anak yang tidak sekolah ya. Karena saya niatnya ini juga membantu tetangga, anak-anak dari tetangga kanan kiri yang memang tidak bisa melanjutkan sekolah tapi butuh pekerjaan, sehingga saya membuka ini juga. Itu yang juga mendasari saya. Jadi mereka bisa bekerja, kemudian bisa mendapatkan rezeki dari situ. Saya selalu bina mereka supaya mereka itu bisa mengutamakan mutu ya. Kalau mutu kita bagus, banyak mobil datang, rezeki kita banyak.